kongruen, dan kesebangunan. Dari segi bangunnya sama ya, kongruen persis berarti ya. Kesebangunan, bangunnya juga sama. Oke. Yang kedua, sisi-sisi yang bersesuaian, panjangnya sama ya karena persis ya. Kalau yang ini bersesuaian memiliki perbandingan yang sama, artinya objeknya itu hasil perbesaran dia. Oke, dengan perbandingan yang sama atau perkecilan. Sudut yang bersesuaian sama besar, kesebangunan juga sama besar. Ini yang warna merah ini adalah poinnya ya. Kalau ini panjangnya sama, kalau yang ini perbandingannya sama ya. Artinya nggak sama, dia lebih besar atau lebih kecil ya. Terus kita akan lihat ya, untuk bangun sama, panjang sisi yang bersesuaian juga sama ya. Perhatikan yang berikut ini 5, lebarnya katakanlah panjangnya 6, ini persis ya. Jadi kalau saya akan tempelkan bangun ini ya, itu akan nempel sempurna, itulah kongruen. Kalau kesebangunan bangunnya sama, perbandingannya bersesuaian sama ya. Misalnya ini 2, 3 ya, saya perbesar 2 kali ya, jadinya 4, 6, ini dilatasi 2. Misalkan perbesaran ya, 2/4 itu sama dengan 3/6. Kalau ngebandingin panjang dengan panjang, 3/6, lebar dengan lebar, 2/4, persis sama. Oke. Itulah sebangun. Bagaimana kalau ini ya, 2/5, 3/6, jelas beda. Kalau ini enggak sebangun ya, walaupun bangun sama, sudutnya sama, tapi perbandingannya tidak sama. Lanjut ya. Oke, bangun-bangun datar yang juga pentingnya dalam pilihan ganda suka ada contoh-contoh misalnya yang pasti sebangun gitu ya. Di sini ada segitiga sama sisi ya, siku-siku sama kaki, persegi, lingkaran ya, segi banyak gitu, yang penting beraturan, ada kata beraturannya. Oke, lanjut bangun datar yang kongruen ya. Kita akan bahas bangun datar sama ukurannya dan sama bangunnya. Ya, di sini panjangnya 11, lebarnya 7 ya. Kalau saya tempelkan akan pas ya, sempurna. Itulah kongruen. Bangun datar yang kongruen. Oke. Contoh trapesium yang kongruen ya. Jadi kalau ini 6, 10, 12, 17 ya, sudutnya seperti ini. Ini juga sama 10, 18 ya, 88, 120, 60. Jadi ini juga kalau saya tempelkan akan sempurna, nempel pas ya. Itulah kongruen. Di sini ada beberapa sisi atau sudut yang bersesuaian ya. Artinya sudut yang bersesuaian, misalkan sudut A itu dengan P ya, bersesuaiannya. Ini penting ya, nanti di soal-soal lebih lanjutnya ini penting pemahamannya. BQ, CR, dan DS dan seterusnya ya. Ada juga sisi yang bersesuaian. Harus paham dulu sisi-sisinya ya, AB PQ ya, AB dengan 10 dengan 10 gitu ya. Ini penting untuk melihat sudut yang bersesuaian dan sisi yang bersesuaian. Karena di sini kelihatan bahwa ABCD PQRS sesuai tempatnya ya. Ini yang benar sebenarnya, A dengan P, B dengan Q, C dengan R, dan D dengan S. Itulah yang kongruen seperti itu. Nah, kalau kita latihan ya, bila kedua bangun berikut kongruen, nah, tentukanlah sudut A gitu. Nah, karena ini sudutnya harus sama gitu kan. Ini kan 110, di sini nggak ada ya. Pasti di sini 110 kalau kita mau lengkapin ya. Ini 60, 90 ya, berarti di sini 90 biar pas ya kan. Ini 60, berarti ini 100 gitu. Nah, kalau dilihat di sini bahwa yang bersesuaian sekarang sisinya ya, lihat 110 dengan 60 itu mengapit 4x. 110 dengan 60 ya. Di sini yang 60 110 adalah 18 ya, berarti 18 dengan 4x nanti itu samanya gitu ya. Kalau pertanyaan sudut A misalkan ya udah dapat 90 ya. Oke, terus sudut B udah dapat di sini 110. Nilai X ya, 4x sama dengan 18 ini ya. Jadi 18 dibagi 4 aja ya, 4,5. Terus pertanyaan berikutnya nilai Y ya. Nilai Y udah jelas, berarti ini sama dengan yang ini ya. 2 tambah Y sama dengan 11 min 2Y. Jadinya 3Y sama dengan 9 ya. Jadi Y nya adalah 3 gitu. Jadi di sana penting tahu
ketika diputer-puter ya, kalau kongruen tetap aja harus besarnya sama, cuma kita harus tahu posisi yang sama yang bersesuaian itu yang mana ya. Itu poin dari latihan ini. Panjang CD ya, panjang CD berarti yang ini ya, udah tahu Y nya tadi berapa, 3, tinggal ganti aja atau 3 tambah 2 aja, 5 gitu. Jadi CD juga harus 5 panjangnya, atau 11 dikurangi 6 ya, 3 kali 2. Oke, bisa dari salah satu aja ya, karena kongruen sama panjang. Oke, segitiga kongruen. Nah, ini baru fokus ke hanya segitiga yang kongruen. Oke, sama dan sebangun. Jadi idenya, pola pikirnya adalah, nanti saya akan jelaskan. Sebelum ini saya akan jelaskan yang kongruen itu apa aja sih kriterianya. Ada sisi ya, si itu sisi, su adalah sudut ya. Nah, sisi, sisusi, susisu, dan sususi, inilah kriteria kongruen ya. Adapun yang enggak kongruen adalah sususu, sisisu ya. Ini tidak kongruen. Kita akan jelaskan kenapa ini tidak kongruen ataupun kongruen ya. Yang pertama dulu ya, sisi ya, jadi triple SC, triple C gitu. Jadi misalnya gini, ada 2 siswa ya di tempat yang berbeda, dihalangi oleh tembok ini misalkan lah, siswa 1 dan siswa 2 dikasih 3 garis 357 dan 357 ya, atau dikasih 3 buah kawat gitu ya. Kasih tugas ke mereka bahwa buatlah segitiga ya. Akan jadi segitiga apa dia? Walaupun beda ruangan, apakah akan kongruen kedua siswa itu? Kita lihat ya. Misalkan masing-masing membuat segitiga sesukanya dia, tapi sisinya udah dikasih tahu ya, 3-3-nya. Kalau kita tempelkan mereka, apakah akan kongruen menempati tempat yang sama? Itu pasti gitu ya. Kalau saya replay ya, jadi kondisinya adalah di tempat yang berbeda, siswa dikasih 3 kawat panjangnya sama akan menghasilkan segitiga yang kongruen. Jadi kriteria pertama ini sah ya, bahwa sisi kalau 3-3-nya sama akan mendapatkan segitiga kongruen. Itu adalah ide pertama. Yang kedua adalah sisusi. Jadi 2 kondisinya sekarang adalah siswa yang pertama dikasih sisi 6, kawatnya 6 cm, 10. Ini juga sama 6 sama 10. Sudut yang diapitnya harus 60 ya gitu. Apakah nanti segitiganya kongruen? Mereka bisa bebas membuat sesuka mereka, tetapi kita lihat ya, misalkan ada seperti ini, sisi yang ketiganya ini biru, ini yang hijau. Apakah akan sama yang biru sama yang hijau ini? Gitu, dengan kondisi di sini adalah si susi ya yang kita kasih. Kita tempelkan aja ya. Nah, kita tempelkan, apakah akan kongruen? Sorry. Tuh, ternyata ini sah juga, bahwa kalau si susi, kondisi yang kita kasih ke kedua siswa ini akan menghasilkan segitiga kongruen walaupun dia terpisah ya. Jadi ini sah untuk segitiga kongruen. Itu kriteria pertama, si susi itu pasti kongruen walaupun dia tidak ketemu ya, terhalang oleh dinding. Susisu ya, kasih sudutnya 50, 60, terus yang diapit adalah 10 cm. Dia biarkan berkreasi sendiri membuat segitiga ya kan. Ini seperti ini. Ini dapat warna yang berbeda karena kita belum tahu apakah sama atau enggak. Setelah ditempelkan keduanya baru kelihatan lah dia akan kongruen enggaknya ya. Tuh, jadi sisu juga ini pasti kongruen ya. Ketika 2 siswa tempat yang berbeda dikasih kondisi yang sama, kawat dan sudutnya, itu pasti nggak kongruen. Sah juga susisu ya. Oke, yang terakhir adalah sususi ya. Jadi sudutnya dikasih tahu dua-duanya C-nya 10 ya. Nah, mereka berkreasi sendiri ya. Ini adalah 40, ini juga 4. Oke, warna yang berbeda karena belum tahu sisinya sama atau tidak ya. Hanya dengan menempelkan kedua segitiga ini ya. Kita coba tempelkan ya. Nah, jadi ini akan kongruen juga sususi ya. Jadi keempat ini contoh yang ya itu pasti kongruen walaupun di tempat yang berbeda ya. Oke, adapun yang sususu yang tidak kongruen, kenapa ya? Kita lihat ilustrasinya. Siswa 1 membuat segitiga yang lebih kecil dibanding siswa kedua walaupun kondisi sudutnya sama semua. Jelas ini tidak kongruen. Jadi kejadian ini
mungkin terjadi, walaupun mungkin aja mereka sama, tapi karena ada ketidakpastian jadilah nggak sah kriteria su ini. Jadi bisa kongruen bisa enggak kan, jadi tidak masuk ya ke kriteria kongruen. Terus sisi su juga ya, sisi su ini untuk sudut 60 ya, kita lihat segi siswa membuatnya berbeda padahal kondisinya sama nih, pokoknya 68 sama 10 ya, ini dapat segitiga yang berbeda. Jelas sisi su ini nggak sah untuk sudut 60 derajat ya, karena ya jelas sekali dia tidak akan pas ya. Kita ganti sisi su ini sudutnya 90 derajat ya, bukan 60 ya, tadi kan lancip ya, sekarang siku-siku ya. Nah kita tempelkan juga, apakah ini akan sama? Wow, sepertinya akan sama nih, ternyata dia sama persis ya. Kita tahu bahwa triple Pythagoras itu adalah 6, 8, 10. Jadi kalau sisi su ini berlaku kalau dia siku-siku ya, maka saya namain di sini apa namanya, kumisi ya. Ku-nya siku-siku, mi-nya miring, si-nya sisi yang lainnya. Jadi siku-siku miringnya sama ya, sama-sama siku-siku, sama-sama miringnya 10, dan sisi yang lainnya sama, di sini 8 sama 8 ya, karena ini memenuhi triple Pythagoras ya kan, pasti. Oke, sisi su untuk 90 derajat pasti ya. Ini kalau dalam bahasa Inggrisnya itu namanya RHS, right hypotenuse side ya, atau hypotenuse length, HL aja gitu, atau misi aja, miring sisi ya. Oke. Gimana sisi su yang di atas 90 ya, atau tumpul? Kita lihat lagi apakah bisa berbeda segitiganya. Ternyata dia juga pasti sama ya. Nah jadi ini wow, persis kongruen juga. Nah jadi sisi su ini berlakunya itu kalau 90 dan tumpul ya 120. Karena ini juga bisa kongruen bisa enggak ya, di literatur buku kita itu biasanya nggak masuk sisi su ini ya. Kalau di buku-buku luar ya, buku Singapura Syllabus itu ada RHS masuk dia, tapi untuk tumpul nggak masuk dia, RHS yang masuk gitu ya. Jadi ini penjelasan yang beberapa kongruen atau enggaknya dilihat dari ketidakpastian itu ya. Tapi kalau yang RHS tadi ya ada kumisi itu pasti, sehingga ada berapa tuh 5 ya kalau digabungin, tapi di kita bisa enggak, yang RHS tuh kumisi tuh enggak ya, seperti itu. Jadi ini dia kesimpulannya ya, sisi-si, sisu-si, susisu, dan sususi ya. Sisi-su ini boleh tapi dianya harusnya kumisi ya gitu, kalau kumisi boleh. Jadi yang ini itu susu jelas ya, bisa sama bisa enggak, sehingga ini bukan. Sisi-su juga bisa kalau dianya 90 derajat ya, maka ada yang kumisi lah kalau saya tambahkan ya, atau tumpul tadi kan ya, tapi kalau lancip enggak. Oke, begitulah penjelasannya ya. Nanti untuk contoh soal penyelesaiannya ada di video berikutnya. Ini khusus membahas tentang konsep kongruensi pada segitiga. Semoga bisa menjadi pencerahan buat yang masih bingung ya. Oke, sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya.